Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita ketemu dengan pelajaran prakarya, yaitu aspek pengolahan. Anak-anak, bila kalian sudah mendapatkan buku, silahkan bukunya dibuka halaman 119. Anak-anak, kita patut bersyukur hidup di Indonesia ini penuh dengan kekayaan alam, migas maupun non migas. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa-apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan, tumbuh dengan subur dan bisa untuk kehidupan kita untuk sehari-hari. Anak-anak, dalam mata pelajaran prakarya, pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, kita akan membahas masalah jenis, ya. Jadi Indonesia itu tadi sudah Bu Meti katakan bahwa selain kekayaan migas, non migas, yaitu kekayaan yang berlimpah, yaitu peternakan dan perikanan. Nah, jenis di sini, jenis ikan yang dalam peternakan dan perikanan ini jenisnya ada macam-macam, ya. Di sini ada ikan, daging, telur, udang, cumi, susu, dan rumput laut. Nah, kemudian jenis ikan yang pertama itu adalah yang akan kita bahas. Ini adalah ikan. Ikan ini kita bagi ada 3 anak-anak, ya. Artinya dalam ikan yang hidup di dalam air tawar itu artinya ikan yang hidup di air yang selalu mengalir, ya. Contohnya ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Mungkin kalian bisa menyebutkan jenis ikan lainnya. Kemudian ikan yang kedua adalah ikan yang hidup di perairan payo. Perairan payo ini adalah air yang diambil dari laut, kemudian dialirkan dalam suatu tempat yang dinamakan mungkin tambak, anak-anak, ya. Jadi ikan air payo ini aliran dari air laut, kemudian ikan yang dibudidayakan di dalam ikan air payo ini adalah bandeng atau mungkin udang. Kemudian yang kedua, ikan yang hidup di dalam perairan ikan laut. Nah, ikan laut ini banyak sekali jenisnya, anak-anak, ya. Dimana kita tahu bahwa ikan yang hidup di dalam air laut ini cirinya banyak sekali. Ada yang bertulang, kemudian ada yang bersisik, ya. Jadi yang bertulang ini contohnya banyak sekali, mungkin ikan tuna, ikan bawal, dan sebagainya. Kemudian anak-anak, jenis yang kedua adalah daging, ya. Kita mengenal daging, ada daging ayam, daging sapi, kemudian daging kerbau, dan daging kambing. Nah, daging ayam ini, anak-anak, bisa dibagi menjadi 2 macam, ya. Daging ayam kampung dan daging ayam broiler. Nah, atau daging ayam potong. Yang biasa dalam masyarakat yang beredar itu adalah biasa dikonsumsi oleh masyarakat daging ayam kampung. Hanya saja, anak-anak, daging ayam kampung itu mempunyai tekstur yang sangat keras, ya, karena memang ayam kampung ini pakannya adalah alami. Kemudian yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama anak-anak, itu daging ayam broiler. Kenapa? Karena daging ayam broiler ini teksturnya lunak, mudah pengolahannya, dan dalam peternakan ini daging ayam broiler ini bisa dipanen 6 sampai 8 minggu. Oleh karena itu, anak-anak, nanti kita bicarakan teknik dalam pengolahan, ada teknik sendiri dalam mengolah daging ayam kampung dengan daging ayam broiler. Tentu saja memerlukan penanganan yang berbeda, ya. Karena itu tadi, kalau daging ayam broiler itu pakannya itu pakan buatan, sehingga dalam tubuh daging broiler ini banyak hormon-hormon yang harus kita buang, yang tidak perlu kita konsumsi. Kemudian yang ketiga adalah daging kerbau. Daging kerbau ini kurang diminati oleh masyarakat, anak-anak, karena di samping kerbau ini pemeliharaannya juga agak sulit, dan penanganannya, pemotongannya pun juga
mengalami istilahnya alat yang khusus ya. Kemudian yang keempat adalah daging kambing. Nah, daging kambing ini adalah banyak yang diminati oleh masyarakat ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah telur. Telur ini dibagi menjadi 4 anak-anak ya. Telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, dan telur puyuh. Nah, di antara keempat telur ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita adalah telur broiler. Karena telur broiler itu sama tadi dengan ayam broiler. Jadi dia setiap hari bertelur dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat kita. Biasanya untuk konsumsi sehari-hari, kalau telur ayam kampung biasanya untuk jamu, kalau telur ayam broiler untuk konsumsi sehari-hari. Kemudian telur itik ini biasanya untuk karena telur itik atau bisa dikatakan dalam masyarakat kita namanya telur bebek anaknya, atau mungkin ada telur bebek juga dibagi 2, ada bebek, ada entok ya. Jadi kalau yang telur bebek itu warnanya yang biru, yang entok itu yang putih. Yang bebek ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat, pengolahannya telur menjadi telur asin ya. Kenapa? Karena kalau telur bebek ini mempunyai aroma yang sangat tajam sekali sehingga kurang diminati. Pengolahan yang paling cocok adalah untuk pengasinan, fermentasi. Kemudian yang terakhir adalah telur puyuh. Nah, telur puyuh ini anak-anak adalah dikatakan telur unggas ya. Jadi burung, dia termasuk burung. Jadi telur bentuknya kecil-kecil. Masyarakat juga banyak yang minati biasanya untuk pengolahan yang berkuah. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah selesai mempelajari mengenai jenis bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Kemudian untuk minggu depan kita lanjut dengan materi manfaat hasil bahan pangan dan peternakan. Sekian, tetap jaga imun, selalu di rumah, dan selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.